Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya akun yang bernama Red Husen. Sebuah kisah yang berjudul Bungkus Mayat Teluh Jaring Laba-Laba. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cahaya mentari yang baru terbit menelusup masuk melalui ventilasi jendela dapur. Pertanda pagi sudah tiba. Indra duduk di depan meja makan, sementara Rizal dirinya sibuk menyalakan api di depan tungku. Aneh, gumam Indra dan terdengar oleh Rizal. Selesai menyalakan api, Rizal menghampiri Indra yang tengah duduk melamun. "Kenapa?" tanya Rizal. "Kalau mau mandi, sudah aku persiapkan airnya di sumur." "Aneh saja, perasaan aku tadi melihat masih gelap, tapi sekarang dalam sekejap sudah terang benderang, bahkan sudah terbit fajar. Tidak tahu lagi aku harus berkata apa sama keanehan di desamu ini," ucap Indra, beranjak ke kamar membangunkan Andris. Keduanya bergegas menuju sumur untuk membersihkan badan. Rizal yang masih disibukkan oleh aktivitasnya, ia hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Indra yang baru semalam menempati kamar almarhumah ibunya. Selesai mandi, Indra dan Andris bersiap-siap kembali ke kebun Pak Tarso sebelum waktu menjelang siang. "Zal, kami langsung pulang ya, mumpung masih pagi. Terima kasih sudah menjamu kami berdua." "Sarapan dulu, perjalanan lumayan jauh loh." "Tidak Zal, kami berdua terlalu banyak merepotkanmu." "Ya sudah, hati-hati. Ingat, kalau Pak Giman bertanya, jawab aja habis main dari desa. Jangan ceritakan apapun." Indra dan Andris hanya mengangguk. Lalu keduanya bergegas pergi dari rumah Rizal. Cuaca dingin di pagi hari membuat Indra dan Andris menggigil. Selangkah demi selangkah, sampailah mereka di ujung desa dan memasuki jalanan berkabut. "Hati-hati Tris, jalannya licin." Dengan berpegangan tangan, Andris mengikuti langkah Indra dari belakang, meski sesekali kakinya terpleset. Sudah sampai setengah perjalanan, Indra berhenti secara tiba-tiba, berdiri menoleh ke sana kemari. "Kenapa, Indra? Coba kamu lihat sekeliling." Sekeliling mereka hanya terdapat kabut, tidak ada yang lain. Jalan yang baru saja dilaluinya pun tidak terlihat lagi. Semuanya tertutup oleh kabut. "Bagaimana caranya kita bisa sampai, Indra?" Indra hanya menggelengkan kepala, wajahnya terlihat kebingungan. Jalan yang dilaluinya pagi ini seakan berbeda dari yang kemarin. "Kita tunggu agak siangan aja ya." "Sekarang saja, ayo ikuti saya. Akan saya tunjukkan jalannya," ucap pria parubaya yang entah datangnya dari mana, berjalan mendahului Indra dan Andris. Melihat pria itu yang datang secara tiba-tiba, Indra dan Andris hanya saling pandang sebelum mereka berjalan mengikutinya. Lalu keduanya menganggukkan kepala secara bergantian, memberi isyarat bahwa tidak ada pilihan lain selain mengikuti pria yang ada di depannya. "Mohon maaf, Bapak asli warga desa sini ya?" tanya Indra yang berjalan di sampingnya. Pria itu hanya menoleh, wajahnya datar, tanpa ekspresi sedikit pun. Tidak berapa lama mereka pun sampai di perbatasan kebun Pak Tarso. Belum sempat Indra dan Andris mengucapkan terima kasih, pria yang ada di sampingnya itu sudah menghilang. "Siapa sebenarnya orang tadi, Indra? Apakah dia jelmaan setan?" tanya Andris penasaran. "Us, seharusnya ucapkan terima kasih walaupun orangnya sudah tidak ada. Jangan berbicara seperti itu," ucap Indra. "Ayo jalan, takut Pak Giman nungguin." Dilihatnya Pak Giman tengah duduk santai di depan gubuk, menyesap kopi hitam dengan satu kaki menumpang di atas paha. "Pagi Pak," sapa Indra dan Andris sebelum masuk ke dalam.
jawab Pak Giman datar. Melihat wajah Pak Giman yang tanpa ekspresi membuat Andries sedikit ketakutan. Andries buru-buru masuk ke dalam mendahului Indra. Sepertinya Pak Giman marah pada kita, ucap Andries dengan suara pelan. Sudah, biarkan saja. Ingat pesan Rizal, jangan bicara apapun jika dia bertanya. Jawab seperlunya saja, ucap Indra, dan ditanggapi anggukan oleh Andries. Kemudian Indra merebahkan badannya di atas ranjang. Matanya benar-benar terasa ngantuk karena tidak tidur semalaman. Perlahan Indra pun hanyut kala mimpi. Sementara Andries, ia hanya duduk di samping Indra. Bingung apa yang akan dilakukannya pagi ini. Waktu untuk bekerja pun masih lama. Dris, sini keluar, temani saya ngobrol. Mendengar Pak Giman memanggil, membuat Andries ragu untuk menghampirinya. Ragu jika tiba-tiba Pak Giman bertanya sesuatu pada dirinya. Selain itu, Andries juga merasa tidak enak jika harus membiarkan orang tua itu duduk seorang diri di luar. Kenapa harus aku sih? Gumamnya dan berjalan keluar menghampiri Pak Giman. Ada apa, Pak? Tanya Andries. Ngapain di dalam terus? Sini duduk, ucap Pak Giman yang melihat Andries berdiri di depan pintu. Andries berjalan membungkuk lewat di depan Pak Giman. Kedua kaki Andries gemetar ketika duduk di sampingnya. Padahal Pak Giman belum membuka obrolan. Dris, secara tiba-tiba tangan Pak Giman menepuk paha Andries, sehingga membuat Andries terhenyak seketika. Iya Pak, kenapa? Tanya Andries gugup, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Pak Giman. Kedua tangannya menyatu dan diapit oleh kedua pahanya yang dari tadi gemetar. Semalam, kalian pergi kemana? Tanya Pak Giman. Pergi ke desa. Maaf, semalam tidak pulang. Kami takut jalannya gelap. Andries menjawab sebisanya, berharap jawabannya tidak memancing pertanyaan yang lain. Namun, hal yang mengejutkan secara tiba-tiba dipertanyakan oleh Pak Giman. Lalu, apa yang kalian lihat di desa? Andries terdiam. Kedua bibirnya gelagapan, bingung harus menjawab apa. Karena secara tidak sengaja Andries melihat seorang remaja tewas secara mengenaskan akibat terkena teluh yang ditanam di sekitar kebun Pak Tarso. Dris. Iya Pak, kami melihat seorang remaja tewas karena mengambil buah-buahan yang ada di kebun ini. Diduga kebun ini sudah ditanami teluh oleh pemiliknya. Mulut Andries seperti terpleset dan tanpa sadar menjawab semuanya yang ia lihat waktu di desa. Jadi kamu dan Indra sudah melihatnya dan sudah mengetahui perkara kebun ini? Pak Giman masih belum mengalihkan pertanyaannya karena ia tahu Andries orangnya polos dan ceroboh. Iya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, jawab Andries. Apa kamu tidak takut kembali ke sini? Bukankah kamu sudah tahu kebun ini ditanami teluh? Nada bicaranya yang begitu datar serta sikapnya yang dingin membuat Andries merinding berlama-lama duduk di samping Pak Giman. Belum sempat Andries menjawab, Pak Giman sudah bertanya kembali. Apa yang orang desa katakan tentang saya? Tidak ada Pak, sumpah, jawab Andries. Kenapa kamu ketakutan begitu? Apa saya terlihat menyeramkan? Pak Giman mengarahkan pandangannya pada Andries. Sorot matanya yang tajam membuat Andries tidak sanggup untuk melihatnya lebih lama. Secara perlahan, Andries bergeser menghindari Pak Giman. Permisi Pak, saya mau mandi. Andries buru-buru masuk ke dalam, mengambil handuk lalu pergi ke sungai, meninggalkan Pak Giman seorang diri. Untung saja ada alasan untuk pergi. Kalau tidak, bisa sampai sore aku diinterogasi, lirihnya setelah sampai di sungai. Setelah dirasa cukup lama, Andries pun bergegas kembali ke gubuk dengan langkah mengendap layaknya seperti pencuri. Andries melihat dari kejauhan Pak Giman sudah tidak ada. Artinya Pak Giman sudah pulang. Andries buru-buru melangkahkan kakinya masuk ke dalam gubuk, membangunkan Indra yang masih tertidur. Tidak terasa hari sudah menjelang sore. Seperti biasa, Indra dan Andries sudah siap untuk bekerja, duduk di depan gubuk dengan peralatannya masing-masing. Tadi pagi waktu aku tidur, aku mendengar kalian mengobrol, ucap Indra sambil melihat ketajaman parangnya. Apa yang Pak Giman tanyakan pada kamu, Dris? Tidak ada, dia cuma bertanya kalian dari mana semalam, itu saja,
jawab Andries. Terus kamu jawab apa? Kita dari desa begitu, tidak ada jawaban yang lain kan? Wajah Indra terlihat cemas, lalu beranjak mengambil ranting, mengetes ketajaman parangnya pada ranting yang kering. Kamu jangan marah ya, Indra. Andries menghela nafas dalam-dalam sebelum memberitahukannya pada Indra. Sebenarnya aku sudah berkata jujur sama Pak Giman. Maksudnya? Tanya Indra memotong ucapan Andries. Kamu diam dulu makanya, ucap Andries. Sebenarnya aku mengatakan bahwa kebun ini sudah ditanam telu. Begitu juga dengan seorang remaja yang kita lihat. Indra langsung menoleh, menatap ke arah Andries dengan sorot mata yang begitu tajam. Dasar bodoh, umat Indra. Harus berapa kali aku katakan, jangan bicara apapun padanya. Kamu ngerti gak sih? Mau gimana lagi, Indra? Tadi pagi aku dicecar habis-habisan sama Pak Giman, sampai kedua kakiku gemeter. Andai kamu berada di posisiku, mungkin akan mengatakan hal yang sama. Jelas Andries mencari pembenaran. Sore itu keduanya terlibat cekcok, saling menyalahkan satu sama lain. Berbagai alasan yang Andries katakan selalu dibantah oleh Indra. Aku tidak mau tanggung jawab jika terjadi sesuatu pada dirimu. Ayo, sudah jam 6 sore, ajak Indra. Dengan rasa bersalah, Andries mengikuti langkah Indra. Sepanjang perjalanan menuju lokasi, keduanya tidak berbicara sepatah kata pun. Sesampainya di lokasi tempat Indra berjaga, Andries meminta untuk tukar posisi. Indra, malam ini aku berjaga dekat rumah kosong itu ya. Nanti malam kita gantian. Indra hanya menanggapinya dengan ketus. Iya, lalu berjalan menuju lokasi Andries. Gelap mulai menyelimuti, suara serangga mulai terdengar saling bersautan. Andries duduk bersandar di bawah pohon dengan kaki terjulur lurus ke depan sambil berpangku tangan. Sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah pepohonan menjulang tinggi. Malam semakin larut, Andries belum beranjak dari tempat duduknya. Hembusan angin malam yang memanjakan kulit membuat tubuhnya merasa menggigil. Sayup-sayup terdengar suara jeritan seseorang. Andries mengalihkan pandangannya, lalu beranjak mencari sumber suara tersebut. Indra, seru Andries. Semakin lama jeritan itu terdengar semakin ramai, seakan meminta pertolongan. Pandangan Andries teralihkan pada rumah kosong yang tidak jauh dari tempatnya. Andries memasang pendengarannya kembali, matanya terus memperhatikan rumah itu. Gelap tanpa ada cahaya sedikit pun yang masuk ke dalamnya. Tanpa sadar kakinya melangkah mendekati rumah kosong. Semakin dekat, begitu dekat, Andries baru menyadari bahwa dirinya sudah berada di halaman rumah. Melihat bangunan tua di malam hari, Andries hanya bisa menelan ludah. Pemandangan yang menyeramkan itu benar-benar terpampang jelas di hadapannya. Brak! Suara benda jatuh dari dalam rumah seketika mengagetkan Andries. Andries kembali melangkahkan kakinya mendekati pintu. Di depan pintu, Andries melihat pancaran cahaya serta mendengar suara langkah kaki seseorang. Siapa? Berani sekali malam-malam begini masuk ke dalam, gumam Andries. Dengan langkah mengendap sambil memegang parang yang tersoreng di pinggang, Andries masuk ke dalam rumah. Hingga sampai di ruang tengah, Andries melihat ada 2 buah obor tergantung di dinding. Brak! Andries kembali dikagetkan oleh benda jatuh. Rasa penasaran menuntun Andries semakin jauh melangkah ke dalam. Tangannya tidak lepas dari parang yang tersoreng di pinggangnya. Hingga sampai di sudut ruang tengah, tepatnya di depan pintu menuju dapur, Andries melihat banyak bungkusan menggantung. Bau bangkai seketika menyeruak menusuk hidung. Namun, pemandangan yang mengejutkan bukanlah bungkusan tersebut, melainkan ada satu pemandangan yang membuat Andries hampir saja berteriak. Pak Giman serta 1 orang lainnya, mungkin saja Pak Tarso, tengah menyeret mayat seorang remaja yang pernah Andries lihat waktu di desa. Setelah menyeret mayat remaja itu, Pak Giman berdiri di hadapannya, menyaksikan tubuh seorang remaja tersebut digerogoti oleh laba-laba harimau. Andries yang tanpa sengaja ikut menyaksikan, seketika perutnya terasa mual. Bagaimana tidak, sedikit demi sedikit onggokan daging seorang remaja tersebut habis dan hanya menyisakan tulang belulang. Lalu dibungkusnya menggunakan jaring yang keluar dari laba-laba harimau. Dengan begini,
Teluk yang dikirimkan oleh Tarno tidak akan mengenai aku. Satu langkah lagi dia akan menemui ajalnya, ucap seseorang yang ada di samping Pak Giman dan terdengar jelas oleh Andries. Sudah berapa banyak nyawa melayang terkena teluk? Ini juga karena perantara kamu, Man, ucapnya sambil menepuk pundak Pak Giman. Bulu kuduk Andries seketika berdiri mendengar ucapan orang itu. Perlahan Andries berjalan keluar sebelum kedua orang tua itu mengetahui keberadaannya. Sesampainya di pintu depan, Andries terdiam mematung. Pandangannya tertuju ke halaman rumah. Di mana? Di halaman rumah tersebut sudah terdapat banyak mayat berdiri menatap ke arah Andries. Bangsat, umpatnya sambil menelan ludah. Suara langkah kaki Pak Giman terdengar mendekat. Andries mulai panik mencari tempat sembunyi. Memaksa keluar rasanya tidak mungkin. Tapi untungnya di samping rumah terdapat atap yang terbuat dari rumput ilalang. Sebisa mungkin Andries berjalan tanpa suara mendekati barisan atap tersebut, lalu bersembunyi di baliknya. Suara langkah kaki yang semakin dekat membuat Andries menggigil seketika. Andries semakin menelungkupkan tubuhnya, menekuk lutut dan dipeluk oleh kedua tangannya. Gimana dengan kedua anak itu, Pak? Mereka sudah mengetahui, tanya Pak Giman. Tidak masalah, mereka tidak akan berani berbuat macam-macam, jawabnya. Pak Giman kembali bertanya, jadi Bapak membiarkan mereka kerja seperti biasa begitu? Sebentar, saya merasakan sepertinya ada penyusup di sekitar rumah ini. Andries semakin terpojok begitu mendengar perkataan yang mengarah pada dirinya. Raut wajahnya seakan pasrah jika memang harus diketahui. Kamu lihat, Man, mayat-mayat itu menatap ke rumah ini. Artinya orang itu masih berada di sini, ucapnya. Nafas Andries semakin memburu, jantungnya berdetak kencang, menahan ketakutan. Bibirnya gemetar berkata lirik, "Di mana kamu, Dra?" Serak. Secara tiba-tiba kedua kaki Pak Giman sudah berada di sampingnya, yang hampir saja membuat Andries terlonjak kaget. Sebisa mungkin Andries berusaha untuk tidak mengeluarkan suara, baik itu suara yang keluar dari nafasnya ataupun suara lainnya. Tidak ada siapapun di sini, Pak, ucap Pak Giman. Ya sudah, ayo pulang, sahutnya. Melihat kedua orang itu pergi, Andries hanya bisa terkulai lemas dengan nafas yang masih memburu. Ia tidak menyangka tempat Indra berjaga ternyata lebih menyeramkan dibandingkan dengan tempatnya. Selain itu, godaan yang selalu mengundang rasa penasaran juga lumayan banyak, yang hampir membuat Andries terperangkap di tangan Pak Giman. Setelah langkah kakinya tidak terdengar lagi, Andries mencoba keluar, memastikan apakah mereka sudah pergi atau masih berada di depan. Bangsat, hampir saja dijadikan tumbal, umpat Andries setelah memastikan bahwa mereka sudah pergi. Perlahan Andries melangkahkan kakinya melewati mayat-mayat yang masih berdiri menatap. Meski takut, Andries tetap memaksa keluar dari halaman rumah ini. Setelah berada jauh dengan rumah itu, akhirnya Andries bisa bernafas lega, walau rasa takutnya belum juga hilang. Andries segera kembali ke tempatnya berjaga. Sebelum sampai dari kejauhan, Andries melihat ada seseorang duduk bersandar di bawah pohon. Indra, gumamnya dan langsung berlari menghampiri. Dra, seru Andries. Indra langsung menoleh lalu bertanya, kamu dari mana, Dris? Pak Giman, ucap Andries sambil menghela nafas. Iya, tadi Pak Giman nyariin kamu. Memangnya kamu dari mana? Tanya Indra, bangkit dari duduknya. Raut wajah Andries seketika murung, takut jika secara diam-diam Pak Giman mengetahui dirinya waktu di rumah tadi. Kok diam? Aku tanya, kamu dari mana? Dan kenapa tiba-tiba wajahmu terlihat seperti orang ketakutan begitu? Tanya Indra. Pak Giman, Dra, ucap Andries dengan nada gemetar. Andries menghela nafas dalam-dalam sebelum menjelaskan semuanya. Kamu tahu, remaja yang tewas terkena teluk. Sekarang dia ada di rumah kosong. Pak Giman yang membawanya ke sana. Dan yang paling mengerikan lagi, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri mayatnya digerogoti oleh laba-laba harimau. Bangsat, untuk apa kamu ke sana? Tanya Indra, meluapkan amarahnya sembari menunjuk ke rumah kosong itu. Dari awal sudah aku katakan, jangan mencari hal-hal yang tidak penting, yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Indra kembali duduk bersandar di bawah pohon. Amarahnya kali ini benar-benar sudah memuncak.
Perkara tadi sore saja belum selesai, kini ditambah lagi dengan perkara yang baru. Kecerobohan kamu itu akan membawa kita pada malapetaka. Kamu hanya bisa berharap semoga Pak Kiman tidak mengetahui hal ini, ucap Indra berusaha meredam amarahnya. Deru nafas yang dari tadi memburu perlahan mulai terkontrol. Kemudian Indra menyuruh Andris untuk duduk di sampingnya. Ini semua bukan kemauanku, tapi karena rasa penasaran yang menuntunku ke sana, ucap Andris. Sama saja, ucapanmu tidak bisa dijadikan alasan apapun, ucap Indra ketus. Andris terdiam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua yang dikatakan Indra memang benar. Seharusnya ia tidak pergi ke sana. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Keduanya terdiam cukup lama, menikmati gemuruh angin yang berembus menerpa pepohonan. Besok kita pulang saja, Indra, ucap Andris secara tiba-tiba. Kamu sudah melakukan kesalahan. Tentunya Pak Giman akan melarang kita pulang, ucap Indra. Kesalahan apa yang aku lakukan? Tanya Andris, kembali mencari pembenaran. Indra menoleh ke arah Andris, membalikan pertanyaannya. Semua yang kamu katakan pada Pak Giman, apa itu bukan kesalahan? Tapi Indra, sudah Tris, tidur. Pusing aku dengan ocehan kamu, bantah Indra memotong ucapan Andris. Dengan berbantal sebelah lengan, Andris berbaring di atas rerumputan kering. Semilir angin yang berembus membuat matanya terpejam dan secara perlahan hanyut ke alam mimpi. Melihat Andris yang sudah terlelap, Indra bangkit dari tempat duduknya, beranjak ke sungai untuk membasuh muka. Sesampainya di sana, Indra duduk sejenak di atas bebatuan, lalu menempelkan telapak tangannya di permukaan air. Secara perlahan Indra mencelupkan wajahnya, menenggelamkan kepalanya ke dalam air. Ah, seger, ucap Indra setelah mengangkat kepalanya. Selesai mengeringkan rambut, Indra beranjak ke daratan dan bergegas kembali ke tempat Andris berjaga. Baru 10 langkah berjalan, Indra dikagetkan oleh orang tua bertelanjang dada, berdiri tidak jauh di depannya. Siapa lagi kalau bukan Pak Giman? Melihat orang tua berbadan kurus kerempeng itu membuat Indra ketakutan. Keduanya saling pandang cukup lama, lalu Pak Giman bertanya dengan nada menggema. Apakah Andris sudah ketemu? Nada suara Pak Giman cukup membuat Indra kaget dan sedikit membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan gugup Indra menjawab, Sudah Pak. Kemudian Pak Giman berlalu meninggalkan Indra. Celananya yang compang-camping mengingatkan Indra akan cerita Rizal tentang seseorang yang tengah memanggul mayat mengenakan pakaian compang-camping. Kedua pundak Indra gemetar seketika dan bergegas pergi menuju tempat Andris berjaga. Jalan yang gelap memaksa Indra mengeluarkan parang, berjaga-jaga jika ada hewan berbisa yang tiba-tiba lewat di depannya. Sejauh mata memandang, tidak ada yang Indra lihat selain pepohonan rimbun, serta rumput liar yang tingginya mencapai betis. Hingga pada akhirnya, dengan berjalan bersusah payah, Indra sampai di tempat Andris berjaga. Dilihatnya Andris masih terlelap dengan badan melingkar, seakan mencari kehangatan. Kemudian Indra duduk di samping Andris, menunggu waktu pagi yang sebentar lagi akan tiba. Tidak berapa lama dikala Indra tengah termenung, sayup-sayup terdengar seperti ada yang menebang pohon bambu. Sumber suaranya tidak jauh dari tempat Indra duduk. Serak, brak. Indra melonjak kaget dan seketika bangkit dari tempat duduknya, menoleh ke sana kemari. Pandangannya tertuju pada pohon bambu yang sudah roboh. Pak Giman, gumamnya. Indra melihat Pak Giman tengah menyeret sebatang bambu dan dibawanya ke halaman rumah. Kegiatan tidak biasa yang dilakukan oleh Pak Giman membuat Indra merasa janggal terhadapnya. Mau dibuat apa pohon bambu itu, dan kenapa harus malam begini menebangnya? Kayak tidak ada hari esok aja, gumam Indra bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kemudian Pak Giman membelah sebatang bambu itu menjadi 6 bagian, lalu dipotong kurang lebih sepanjang 2 meter. Indra hanya berdiri mematung, melihat Pak Giman menyelesaikan pekerjaannya. Setelah semuanya terpotong sama rata, potongan bambu itu pun disusun dan dibentuk menjadi keranda mayat. Bangsat, umpat Indra setelah mengetahui hasil akhir yang dikerjakan oleh Pak Giman. Siapa yang akan... Indra menoleh ke arah Andris yang masih terlelap, lalu menoleh kembali ke arah Pak Giman sebelum membangunkan Andris. Bangun Tris, sudah siang, ucap Indra sambil menepuk pipi Andris.
Dris, cepetan bangun. Ngantuk aku, Indra. Ada apa sih? Tanya Andri sembari menggeliatkan tubuhnya. Cepetan bangun, ayo kita ke gubuk, ajaknya. Kamu duluan saja, Indra, masih ngantuk aku. Lagian ini masih malam, ngapain ke gubuk? Tanya Andris yang masih dalam keadaan setengah sadar. Malam palamu peyang, sudah pagi ini, ayo cepat. Indra menarik kedua tangan Andris, memaksanya bangun. Meski berjalan sempoyongan, Indra terus saja menyeret Andris hingga sampai ke depan gubuk. Masuk, perintah Indra. Andris langsung masuk ke dalam dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang, melanjutkan tidurnya yang belum tuntas. Sementara Indra, ia hanya duduk termenung di depan gubuk, bersandar di bangku panjang yang terbuat dari bambu, dengan kedua tangan mengapit bagian belakang kepalanya. Wajahnya datar, seakan ada sesuatu yang difikirkan. Andai aku tahu dari awal, mungkin tidak akan terjebak dalam situasi seperti ini. Indra berbicara pada dirinya sendiri, menuangkan rasa penyesalannya. Apa yang dikatakan Rizal memang benar. Seharusnya aku langsung pulang. Kenapa urusannya jadi runyam begini sih? Umpatnya. Kenapa kamu, Indra? Tanpa Indra sadari, rupanya Pak Giman sudah berdiri di samping gubuk. Dengan penampilan sama seperti sebelumnya, yang hanya bertelanjang dada, badannya basah penuh keringat. Pak Giman, sejak kapan Bapak ada di sini? Tanya Indra gugup, khawatir jika Pak Giman mendengar semua perkataannya. Baru saja saya sampai, jawab Pak Giman, berjalan mendekati Indra dan duduk di sampingnya. Saya dengar tadi kamu bicara sendiri. Ada masalah apa, Indra? Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya kesal sama Andris. Indra sengaja berbohong agar Pak Giman tidak curiga. Ya sudah kalau begitu, saya pulang dulu ya, ucap Pak Giman, dan ditanggapi anggukan oleh Indra. Langit sudah terlihat cerah, matahari pun sebentar lagi akan terbit. Indra masih saja duduk di depan gubuk. Wajahnya kuyuh dengan rambut acak-acakan, seperti orang yang hilang kejiwaan. Hingga sampai jam 7 pagi, Indra belum juga beranjak dari tempat duduknya. Mulutnya terus saja bergumam, keranda mayat. Tidak lama kemudian, Indra melihat Pak Giman datang membawa 2 bekal makanan. Sudah menjadi kebiasaan, setiap pagi Pak Giman selalu membawa bekal untuk mereka sarapan. Indra bangkit dari tempat duduknya, mengelap wajah menggunakan baju yang ia kenakan. Lalu duduk kembali dengan kedua kaki selonjor ke depan. Begitu Pak Giman tiba di depan gubuk, Indra langsung merubah sikap dan langsung menyapanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, balas Pak Giman sambil menaruh bekal makanan di samping Indra. Andris, belum bangun, Indra? Belum, udah kayak kebo dia kalau tidur, ucap Indra. Saya kesini cuma mengantar makanan saja, tidak bisa berlama-lama karena masih banyak kerjaan, ucap Pak Giman. Seakan tidak peduli dengan alasan Pak Giman, Indra hanya mengangguk sembari tangannya mengambil sebungkus nasi, lalu memakannya pagi itu juga. Sesuap demi sesuap, sebungkus nasi itu pun habis dilahapnya. Selesai makan, Indra beranjak ke dalam membangunkan Andris yang masih mendengkur. Sekalian cuci tangan di belakang gubuk. Dris, bangun, ucap Indra sebelum melangkah ke belakang. Setelah mencuci tangan dan ketika hendak kembali ke dalam, tiba-tiba kepala Indra terasa pusing. Pandangannya pun menjadi kabur. Mungkin karena Indra tidak tidur semalaman, sehingga menyebabkan mata dan otaknya lelah. Indra berjalan perlahan. Tangannya meraba-raba dinding gubuk. Kedua kaki rasanya sudah tidak kuat lagi menopang. Sesampainya di dalam, Indra langsung menjatuhkan diri di atas ranjang. Brak! Andris yang dikagetkan oleh suara gebrakan menghantam ranjang. Seketika itu ia langsung terbangun. Dilihatnya Indra sudah terkapar dalam keadaan tengkurap. Matanya sedikit melotot dengan mulut menganga. Indra, kamu kenapa? Tanya Andris sambil memeriksa kening Indra. Kamu masuk angin kayaknya, Indra. Keningmu panas sekali. Buka bajumu, sini aku kerok. Kamu makan saja dulu, Dris. Itu nasinya ada di depan, ucap Indra. Aneh kamu. Gimana aku bisa makan sementara kamu lagi sakit begini? Cepat buka bajunya, perintah Andris. Malah tidur. Orang mau dikerok kok malah tidur kamu, Indra. Kemudian Andris pergi ke depan, mengambil sebungkus nasi pemberian Pak Giman. Aku makan dulu kalau begitu, Indra. Tapi itu hanya alasan saja. Sebenarnya aku lapar banget, ucapnya dan duduk di samping Indra yang sudah tidak sadarkan diri.
Andries membuka bungkusan daun pisang tersebut. Di dalamnya terdapat telur dadar dan sayur kangkung. Baru 2 suapan yang masuk ke dalam mulut. Tiba-tiba Indra memuntahkan isi perutnya tepat di depan Andries yang sedang makan. Kotoran yang keluar dari mulut Indra berceceran di ranjang dan sedikit mengenai tangan Andries. Seketika itu Andries langsung berpaling dari Indra. "Kamu muntah gak kira-kira, Indra? Gak lihat orang lagi makan apa?" Belum sempat Andries beranjak, tiba-tiba pandangannya dikagetkan oleh beberapa serangga seukuran jari kelingking keluar dari mulut serta hidung Indra. Andries terdiam sembari menelan ludah. Mulutnya gagap dengan tangan menunjuk ke arah Indra. Sesaat setelah melihat pemandangan yang menjijikan itu, Andries merasa ada sesuatu yang bergerak di tenggorokannya. Kedua tangan Andries langsung memegang leher, dengan mata mendelik menahan kesakitan. Wah, seekor laba-laba sebesar jempol kaki orang dewasa keluar dari mulut Andries. Secara perlahan kepalanya terasa pusing. Keseimbangan badannya sudah tidak bisa terkontrol lagi. Seketika itu, Andries jatuh tersungkur ke lantai. Apa yang menyebabkan mereka mengalami sakit aneh seperti itu? Apakah karena makanan pemberian dari Pak Giman? Lalu, bagaimanakah nasib Indra dan Andries? Sementara itu di tempat lain, Rizal yang baru setengah perjalanan menuju kebunnya, tanpa sengaja ia berpapasan dengan Pak Giman. Langkah Rizal terhenti sesaat kemudian. Ia menoleh ke belakang. Dari tangan Pak Giman terlihat membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Mau kemana orang itu? Buru-buru sekali jalannya, gumam Rizal. Karena penasaran, Rizal mengurungkan niatnya pergi ke kebun dan memutuskan untuk membuntuti Pak Giman. Pandangannya fokus pada sesuatu yang dibawa oleh Pak Giman. Dengan langkah mengendap, Rizal bersembunyi dari pohon satu ke pohon lainnya, serta menjaga jarak agar tidak diketahui oleh Pak Giman. Baru beberapa langkah Rizal berjalan, secara tiba-tiba Pak Giman memperlambat langkahnya, lalu berhenti seketika. Segera Rizal meluruskan tubuhnya di balik pohon besar. Sebelum Pak Giman menoleh ke arahnya. Srak, srak, srak. Suara langkah kaki Pak Giman terdengar mendekat. Rizal mencoba mengontrol nafas serta menutup mulut yang dari tadi gelagapan. Semakin dekat, Rizal dapat mendengar dengan jelas suara gesekan parang yang keluar dari sarungnya. Crak. Seketika Rizal dikagetkan oleh sebilah parang mendarat di batang pohon. Mata Rizal melotot lebar melihat ketajaman parang yang hampir saja mengenai kening, hingga membuat detak jantung Rizal terpompa lebih cepat, bahkan hampir saja membuat mulutnya berteriak. Untungnya Rizal masih bisa mengontrol deru nafas serta menyeimbangkan tubuh yang sudah gemetar. Sesaat sebelum Pak Giman pergi, Rizal melirik ketajaman parang yang ditarik kembali oleh Pak Giman. Bunyi gesekan antara parang dan pohon membuat pikiran Rizal melayang. Membayangkan jika benda tajam itu benar-benar mengenai keningnya, entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin Pak Giman akan menghabisinya saat itu juga. Setelah parang itu terdengar masuk ke dalam sarung, disertai dengan langkah Pak Giman yang mulai menjauh, Rizal menghembuskan nafas lega dan duduk terkulai lemas bersandar di batang pohon. Cukup lama Rizal terdiam, mengontrol nafas serta menghilangkan rasa takutnya yang dari tadi merongrong. Setelah dirasa cukup, Rizal bangkit dari duduknya dan kembali membuntuti Pak Giman, meski sudah kehilangan jejak. Tidak mudah untuk menemukan Pak Giman dengan cepat, karena jejak kakinya terlihat samar dan tertutup oleh dedaunan kering. Meski begitu, Rizal tetap mencari, menyusuri jejak kaki yang terlihat. Hingga sampai di suatu tempat, Rizal melihat sebuah gubuk berukuran 4 meter persegi. Rizal terdiam sejenak. Celingak-celinguk melihat sekeliling, sepi, tiada apapun selain gubuk yang ada di depannya. Perlahan Rizal berjalan mendekat, ingin memastikan apakah Pak Giman ada di dalam atau tidak. Sebelum sampai di depan pintu, Rizal mendengar suara seseorang berteriak minta tolong. Suaranya terdengar tidak asing di telinga Rizal. Sepertinya Rizal mengenali suara itu. "Ayah," ucap Rizal dan bergegas mendekati pintu depan. Berkali-kali Rizal mendorong pintu gubuk, akan tetapi pintu dalam keadaan terkunci. Sementara suara erangan dari sang ayah semakin terdengar jelas di telinga Rizal. "Bangsat," umpatnya. "Apa yang dia lakukan terhadap ayahku?" Rizal mencari sebuah lubang kecil pada dinding gubuk agar bisa melihat suasana yang terjadi di dalam. Tapi sayangnya,
Gubuk tua itu tidak memiliki celah sedikit pun. Semua dinding tertutup rapat. Berkali-kali Rizal mengelilingi gubuk, tapi sama saja. Tidak ada satu celah pun yang ia temukan. Tiba-tiba pandangan Rizal tertuju pada ventilasi jendela di bagian samping kanan, serta terdapat tiang penyangga atap yang jaraknya cukup dekat. Sebelum Rizal memanjat tiang penyangga itu, ia sempat mendengar ucapan Pak Giman. Ia pun menempelkan pendengarannya kembali di balik dinding. "Besok hari terakhirmu. Sebagai hadiah dari kesabaranmu selama ini, saya sudah membawa makanan spesial." Suara bungkusan yang terbuka membuat Rizal semakin penasaran. Ingin tahu apa isi di dalam bungkusan yang dibawa oleh Pak Giman. "Hari ini saya akan memberi kejutan untukmu ya. Temanmu ini, kamu akan menyaksikan kematiannya." "Teman? Berarti ayahku tidak sendirian," gumam Rizal dan bergegas memanjat tiang penyangga atap. Secara perlahan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, Rizal sudah hampir mencapai ventilasi jendela. "Sedikit lagi," gumam Rizal. Berusaha mendaratkan tangannya di dinding dengan kaki melingkar di tiang penyangga. Setelah kedua tangannya mendarat di bawah ventilasi, Rizal menempelkan kedua matanya, melirik ke sana kemari mencari keberadaan sang ayah. Hingga pada satu titik di sudut kanan, pandangan Rizal tertuju pada dua orang yang digantung secara terbalik. "Pak Jalil, ayah," gumam Rizal. Sebelum sempat Rizal mengalihkan pandangannya, sayup-sayup terdengar suara seseorang berjalan dari arah dapur. "Pak Giman." Dengan segera Rizal menurunkan kepalanya agar tidak menimbulkan bayangan ke dalam ruangan. "Makanannya sudah siap, tinggal menuangkan minuman ke dalam cangkir ini," ucap Pak Giman sambil membuka penutup kain yang ada di tangannya. Begitu tutup kain terbuka seutuhnya, Rizal dapat melihat dengan jelas tangan Pak Giman memegang piring kecil. Dan di atas piring kecil itu terdapat seonggok jantung serta dua bola mata bayi manusia. "Makanan yang saya berikan cukup untuk menghemat nyawamu sampai saat ini, Pak. Seharusnya Bapak mengucapkan terima kasih kepada saya yang sudah merawat Bapak dengan sukarela," ucap Pak Giman, memperlihatkan sesuatu yang menjijikan itu tepat di wajah Pak Syahrul. "Cuy!" Seketika Pak Syahrul meludahi wajah Pak Giman. Ketiga jari Pak Giman mengelap ludah yang menempel di pipi, lalu menjilatinya. Ludah yang busuk, tapi lumayan enak, tidak terlalu menjijikan. Perut Rizal seketika berontak, rasanya tidak kuat ingin muntah. "Oh ya, saya hampir lupa, minumannya belum ya?" Pak Giman mencabut parang yang ada di pinggangnya. Mata Rizal langsung melotot tajam melihat parang yang hampir mengenai keningnya waktu di jalan tadi. "Lihat pemandangan ini Pak Syahrul, kita saksikan bersama-sama." Secara perlahan Pak Giman mendekatkan ujung parang ke tenggorokan Pak Jalil. Nafas Pak Jalil seketika memburu, matanya mendelik melihat parang yang sudah menempel di tenggorokannya. Cerep. Tidak menunggu waktu lama bagi Pak Giman, ujung parang itu langsung menancap di tenggorokan Pak Jalil. Seketika tubuh Pak Jalil mengejang hebat, berhadapan dengan maut. Darah segar mengucur deras memenuhi cangkir kosong yang sudah dipersiapkan. Rizal yang juga ikut menyaksikan, ia pun langsung memalingkan wajah. Tangannya seketika gemetar setelah melihat pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Giman. Nafas Rizal pun ikut memburu, disertai detak jantung yang terpompa lebih cepat. "Minum," bentak Pak Giman. Rizal kembali mengintip. Dilihatnya Pak Syahrul sudah dalam posisi duduk dengan tubuh terikat. Tangan Pak Giman memegang cangkir dan memaksa Pak Syahrul untuk meminum darah segar. Karena Pak Syahrul berusaha memberontak, tangan Pak Giman langsung memukul tenggorokan Pak Syahrul dan membuka mulutnya lebar-lebar. "Minum bangsat," umpat Pak Giman sambil menuang darah segar itu ke mulut Pak Syahrul. "Habiskan." Mulut Pak Syahrul penuh dengan lumuran darah masuk ke dalam hidung serta membasahi dadanya. Setelah darah itu habis, Pak Giman kembali memaksa Pak Syahrul memakan bola mata serta jantung bayi manusia. Di sini, Rizal benar-benar sudah tidak kuat lagi menyaksikan penderitaan ayahnya. Ketika seonggok jantung itu dipaksa masuk ke dalam mulut Pak Syahrul, seketika itu juga Rizal langsung memuntahkan isi perutnya, sehingga menyebabkan kedua tangannya tidak kuat lagi menahan. Brak! Rizal pun terjatuh dengan kepala menukik ke bawah
dibarengi dengan suara erangan. Menyadari akan sesuatu yang bisa merenggut nyawanya, Rizal bergegas mencari tempat sembunyi, berlari tunggang langgang masuk ke hutan liar. Meski Rizal tidak tahu di hutan mana ia berada, yang jelas saat ini harus aman dari incaran Pak Giman. Dalam persembunyiannya, Rizal teringat akan pesan sang ibu sebelum meninggal. Suatu hari nanti, kamu akan menemui ayahmu. Jika diperlukan, tanam benda ini dalam hitungan ganjil di setiap langkahmu. Seketika tatapan matanya kosong, bulir-bulir air perlahan menetes membasahi pipi. Entah apa yang dipikirkan oleh Rizal, karena secara tiba-tiba ia menangis sesegukan menyebut nama sang ibu. Lalu menceritakan kondisi ayahnya yang saat ini menderita. Mungkin karena hari ini, entah itu hanya kebetulan, atau memang sudah takdir Tuhan yang menemukan keduanya, sehingga membuat Rizal menangis sesegukan. Karena dalam 10 tahun terakhir setelah Pak Sahrul hilang, Rizal mengatakan pada semua orang bahwa ayahnya sudah meninggal. Tapi kenyataannya, saat ini sang ayah masih hidup. Cukup lama Rizal bersembunyi di tengah hutan, duduk seorang diri sambil memeluk lutut dengan kepala menunduk ke bawah. Bahkan, sudah setengah hari Rizal belum juga beranjak. Menjelang malam tepatnya jam 17.35, Rizal mengangkat kepalanya, lalu mendongak ke atas melihat langit yang sudah gelap. Kain jarik, ya aku ingat, ibu memberiku 3 bungkus kain jarik, gumam Rizal dan bangkit dari duduknya. Bergegas mencari jalan utama yang menuju perbatasan kebun, sebelum kegelapan menyelimuti sepenuhnya. Rizal semakin mempercepat langkahnya agar bisa keluar dengan selamat. Beberapa meter sebelum sampai di perbatasan kebun, Rizal dikagetkan oleh sosok hitam tinggi besar, berdiri membelakangi dirinya. Dek, langkah Rizal terhenti, jantungnya seketika berdetak kencang, disertai deru nafas yang dari tadi memburu. Sosok apa lagi nih? Rizal langsung bersembunyi di balik semak belukar, menunggu sosok yang ada di perbatasan itu hilang. Seakan bergelut dengan rasa takut, Rizal memberanikan diri untuk melihat kembali sosok hitam besar itu. Bangsat, masih ada saja, umpatnya. Langit sudah sepenuhnya gelap. Pohon-pohon rimbun seakan menunjukkan kengeriannya di balik kegelapan. Rizal semakin ketakutan, tubuhnya benar-benar menggigil, disertai dengan perasaan yang dari tadi sudah buyar. 1 jam, 2 jam, bahkan hampir 5 jam Rizal baru bisa keluar dari balik semak. Setelah memastikan sosok hitam besar itu hilang, Rizal langsung berlari tunggang langgang melewati turunan tanpa alas kaki. Rasa takut yang dari tadi mengerongrong seakan memacu tenaganya agar lebih cepat. Sesampainya di depan rumah, Rizal langsung mendobrak pintu, lalu menutup kembali setelah dirinya berada di dalam rumah, bersandar di balik pintu sambil menghembuskan nafas lega. Setelah mengontrol deru nafasnya tanpa membersihkan badan terlebih dahulu, Rizal bergegas mencari kain jarik pemberian dari ibunya. Seluruh ruangan sudah diperiksa, di dalam lemari di bawah ranjang, namun kain jarik itu tidak ditemukan. Rizal terdiam sejenak, mengingat kembali di mana terakhir kali ia menyimpan kain jarik itu. Mushaf Istanbul, ucap Rizal. Setelah otaknya berpikir keras, mencari nama ataupun tempat menyimpan kain jarik itu. Mushaf Istanbul adalah kitab Al-Quran yang berukuran sangat kecil. Mushaf Istanbul biasanya sering digunakan sebagai jimat. Bergegas Rizal memanjat tiang kayu penyangga rumah. Sesampainya di atas, Rizal melihat kotak kaleng kecil yang sudah usang dan berdebu, terletak di sela-sela siku kayu penyangga. Setelah diambil, Rizal segera turun dan langsung memeriksa kotak kecil itu. Di dalamnya terdapat Mushaf Istanbul dan bungkusan kain jarik seukuran biji kemiri. Penasaran dengan isi di dalam 3 bungkus kain jarik itu, timbul niat Rizal untuk membukanya. 1 tangan sudah memegang, matanya menatap memperhatikan dengan seksama. Sebaiknya gak usah dibuka, gumam Rizal dan menaruh kembali ke dalam kotak, lalu menutupnya. Aku harus segera bergegas sekarang juga, lanjutnya sembari mempersiapkan benda lain yang bisa digunakan. Semua benda ia masukkan ke dalam selempang. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 00.25 malam. Setelah dirasa cukup, Rizal langsung berangkat menuju kebun Pak Tarso. Pancaran cahaya bulan purnama cukup menerangi jalan yang Rizal lalui. Rizal semakin cepat melangkah.
Hingga sampai di ujung desa, sebelum melewati jalan yang diselimuti kabut, Rizal terdiam sejenak. Perasaannya kali ini sudah berbeda dari sebelumnya. Ya, Rizal merasa merinding, disertai dengan bulu kuduknya yang mulai berdiri. Dengan penuh keyakinan Rizal memberanikan diri. Kakinya perlahan melangkah, melewati jalan yang diselimuti kabut. Sejauh mata memandang yang terlihat hanya kabut tebal menutupi jalan. Hingga sampai di pertengahan, perasaan Rizal mulai campur aduk. Merinding, takut, was-was, semuanya jadi satu. Meski begitu Rizal tetap melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di kebun Pak Tarso, Indra yang baru saja sadarkan diri saat ini tidak tahu keberadaannya di mana. Semuanya terlihat gelap tanpa ada sedikit pun cahaya. "Tris," seru Indra. Tidak ada sautan selain pantulan suara. Dari pantulan suaranya yang terdengar, Indra baru menyadari bahwa dirinya berada di dalam ruangan. Kemudian Indra bangkit dari tempatnya berbaring, berjalan dalam gelap dengan kedua tangan lurus ke depan, layaknya seperti orang buta. "Andris," seru Indra sembari mencari jalan keluar. Baru beberapa langkah Indra berjalan, tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu, sehingga menyebabkan dirinya terjatuh. Tangan Indra meraba-raba, mencari sesuatu yang menghalangi jalannya tadi. "Kerangka bambu," gumam Indra. Tapi Indra teringat sebuah keranda yang dibuat oleh Pak Giman waktu lalu. Kemudian Indra mencoba mengangkat keranda yang ada di depannya. Terasa berat, bahkan kedua tangan Indra tidak kuat untuk mengangkat keranda tersebut. Aneh, ada apa sih di dalamnya? Kenapa berat sekali? Karena penasaran, Indra memasukkan tangannya ke dalam keranda. "Andris," ucap Indra setelah mengetahui bahwa di dalamnya ada seseorang. Berkali-kali Indra menepuk wajah Andris, akan tetapi Andris tidak juga sadarkan diri. Kemudian Indra menyeret keranda itu, mencari tempat yang cukup terang agar bisa mengetahui kondisi Andris saat ini. Meski harus bersusah payah menabrak dinding, kaki terkilir hingga terjatuh, Indra tetap menyeretnya mencari jalan keluar. Tidak jauh dari hadapannya, Indra melihat cahaya masuk ke dalam ruangan. Kemungkinan itu adalah jalan utama yang menuju ke pintu depan. Indra terdiam sejenak menghela nafas dalam-dalam, lalu menyeret kembali keranda itu dengan sisa tenaganya. Badanmu berat banget, Tris," ucap Indra setelah sampai di depan pintu. Wajah Andris terlihat pucat seperti mayat, badannya terbungkus oleh kain hitam. Sesaat kemudian, secara tiba-tiba, mata Andris melotot tajam. Kedua tangannya melambai keluar dari dalam keranda. Melihat hal itu, tubuh Indra seketika gemetar dan langsung menjauh dari samping Andris. Rasa capek seakan berubah menjadi rasa takut. "Tris, kamu tidak sedang bercanda kan?" tanya Indra gugup. Sambil bergelut dengan rasa takut, perlahan Indra berjalan mendekati Andris, lalu memperhatikan dengan seksama urat-urat yang menonjol di kedua tangan Andris yang masih tegak lurus ke atas. "Tris," ucap Indra sambil memegang tangan Andris, mencoba untuk menurunkannya. Seketika itu Andris langsung mengerang, memberontak seakan ingin keluar dari dalam keranda, hingga membuat Indra terpental ke belakang. "Tidak lucu candamu, bangsat," bentak Indra. Jantung Indra berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian Indra bersandar di dinding, menghela nafas dalam-dalam. Dengan kaki selonjor ke depan. Mata Andris tiba-tiba mendelik dengan wajah yang masih terlihat pucat. Tubuhnya menggeliat seperti ular. Tidak lama setelah itu, seluruh uratnya mulai menghitam. Sesaat kemudian Andris memuntahkan cairan kental kehitaman. Indra yang melihatnya secara langsung, dirinya baru menyadari bahwa saat ini Andris terkena teluk. Indra langsung bergegas keluar, berniat mencari pertolongan sebelum terlambat. Baru sampai di mulut pintu, Indra dikagetkan oleh mayat-mayat yang sudah berdiri di halaman. Sempat ada keraguan dalam hati Indra. Sejenak ia menoleh ke arah Andris. "Persetan dengan mayat-mayat itu," ucap Indra dan langsung berlari secepat mungkin melewati mayat-mayat yang berdiri. Setelah berada jauh, Indra melihat ke arah mayat tadi. "Rumah setan," umpatnya. Indra terus berjalan menyusuri kebun Pak Tarso dan berharap ada seseorang yang bisa dimintai pertolongan, walau sebenarnya tindakan itu sangatlah mustahil. Ya bayangkan saja,
Tengah malam begini mana ada orang berkeliaran di tengah hutan. Sejauh mata memandang, pohon-pohon rimbun terlihat lebih menyeramkan. Sesekali Indra menoleh ke belakang sambil mengelus bulu kuduk yang sudah berdiri. Indra merasa saat ini di belakangnya seperti ada yang mengikuti. Tapi setelah dilihat tidak ada siapapun. Tidak terasa Indra berjalan sudah hampir sampai di perbatasan. Terlihat banyak sekali patok yang sudah tertancap, seperti menyerupai pagar. Indra terdiam sejenak memperhatikan patok-patok itu. Seketika ia teringat akan pesan Pak Giman bahwa perbatasan ini tidak boleh dilewati. Apa alasan Pak Giman melarang semua ini? Gumam Indra. Penasaran ingin tahu apa yang akan terjadi setelah melewati perbatasan ini, Indra pun mengangkat kaki kanannya, lalu melangkahi patok perbatasan tersebut. Setelah kedua kakinya berada di luar perbatasan, Indra melihat banyak orang berlalu lalang. Ya, seperti keramaian pada umumnya. Padahal, jika dilihat dari dalam kebun Pak Tarso, di luar perbatasan itu hanyalah hutan liar yang ditumbuhi pepohonan menjulang tinggi. Indra berjalan sebanyak 7 langkah ke depan. "Mas," sapa Indra ketika ada orang lewat di depannya. Orang itu tidak menyaut, bahkan menoleh pun tidak, dan berlalu begitu saja seakan tidak mendengar sapaan Indra. Awalnya Indra berniat untuk berbaur bersama orang-orang itu, tapi karena merasa ada yang janggal, sejenak Indra terdiam memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Indra baru menyadari bahwa orang-orang di sekelilingnya tidak ada satupun yang berbicara. Tatapan matanya kosong dengan pandangan lurus ke depan. Satu lagi, mereka berjalan dengan kedua kaki sekaligus, tapi tidak melompat. Perlahan Indra berjalan mundur, menjauh dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ketika hendak melompat, tiba-tiba tangan Indra ada yang memegang. "Bang!" Belum sempat melontarkan kata umpatan, Indra melihat orang-orang itu sudah menatap ke arahnya, dan salah satunya memegang tangan Indra. "Sat!" umpat Indra dan dengan segera melepaskan pegangan orang itu. Lalu melompat masuk kembali ke dalam kebun Pak Tarso. Apa yang Indra saksikan barusan seperti desa mati. Bisa dikatakan portal gaib. Semakin jauh masuk ke dalam, kemungkinan Indra tidak akan kembali. Tapi untungnya Indra langsung sadar. Setelah berada di kebun Pak Tarso sambil berjalan tidak henti-hentinya, Indra melontarkan kata umpatan. Tidak berapa lama dari kejauhan, Indra melihat cahaya obor. Seketika dirinya langsung teringat akan kondisi Andris. Indra langsung berlari menghampiri cahaya obor itu. Setelah berada dekat, dilihatnya seseorang yang Indra kenal berjalan penuh kehati-hatian. "Zal!" teriak Indra sambil terus berlari. Setibanya di tempat Rizal, Indra langsung terkulai lemas dengan nafas terengah-engah. "Tolong aku, Zal, Andris kena..." "Loh, kamu belum pulang, Dra?" tanya Rizal. Sambil menggelengkan kepala, Indra kembali melanjutkan perkataannya. "Aku kesini mau minta tolong sama kamu, Zal. Andris kena telu. Kondisinya hampir sama seperti Bu Risma, sekarat." Rizal terdiam sesaat, lalu menoleh ke sana kemari sambil menggaruk keningnya, seakan ada sesuatu yang ia lupa. "Dra, tolong kamu minggir dulu, jangan duduk di depanku," pinta Rizal. "Zal, kamu dengar perkataanku enggak?" tanya Indra dan langsung berdiri di hadapan Rizal. "Lagian kamu ngapain sih? Aku perhatikan dari jauh, langkahmu ini aneh." "Ada yang lebih penting yang harus aku kerjakan malam ini juga. Awas!" Seketika tangan Rizal langsung menyingkirkan Indra ke samping. "Zal, tunda dulu pekerjaanmu, ikut aku sebentar saja." Rizal tidak menghiraukan perkataan Indra. Kakinya terus saja melangkah secara perlahan. Tiba-tiba, tanpa diketahui, tangan Indra mengambil obor yang dipegang oleh Rizal. "Dengarkan aku dulu, aku mohon." Indra mengibah, wajahnya terlihat kuyuh dan lesu. "Andris, kondisinya saat ini berada di ambang kematian. Aku butuh bantuanmu, tolong aku, Zal." "Susandra, aku sendiri tidak tahu bagaimana cara menolongnya. Lagian kenapa kalian tidak langsung pulang?" tanya Indra. "Panjang ceritanya, ikut aku ke rumah kosong itu," ajak Indra. Sempat ada penolakan dari Rizal, tapi karena Indra terus saja memohon, akhirnya Rizal pun mengikuti ajakan Indra. Sesampainya di halaman rumah, Rizal berhenti sejenak, melihat mayat-mayat yang sudah berdiri, seakan menjaga rumah itu. "Ada apa dengan mayat ini? Kenapa semuanya menatap ke arah kita?" tanya Rizal. "Jangan dilihatin, Zal. Ayo kita jalan saja," ajak Indra.
Rizal mengangguk sambil berjalan melewati mayat. Hingga sampai di depan pintu, Indra dan Rizal mendengar suara erangan dari dalam. "Apakah Pak Giman ada di kebun?" tanya Rizal sebelum masuk ke dalam. "Setiap malam tidak ada di kebun. Nanti jam 5 pagi dia baru datang," jawab Indra. Keduanya bergegas masuk, lalu menggotong keranda membawanya ke halaman rumah. Rizal melihat kondisi Andris sudah sangat memprihatinkan. Di leher bagian kanannya terdapat borok selebar telapak tangan bayi. Rasanya mustahil bagi Andris akan selamat. "Kamu lihat sendiri, Indra. Hanya orang beruntung yang bisa bertahan," ucap Rizal. Tangannya menunjuk borok yang terdapat di leher Andris. Kemudian Rizal duduk bersila di samping Andris. Wajahnya mendongak ke atas, lalu menunduk ke bawah. "Apa kamu melihat ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya?" tanya Rizal. "Muntah, cairan kental berwarna hitam keluar dari mulut Andris. Selain itu tidak ada lagi," jawab Indra perlahan duduk bersila mengikuti Rizal. "Aku tidak tahu ini akan berhasil atau tidak. Jika berhasil, kalian harus cepat pulang. Dan jika gagal, kamu yang harus pulang sendiri, Indra. Tinggalkan jasad Andris di sini," ucap Rizal. "Pejamkan matamu," perintah Rizal. Kedua tangan Rizal menumpang di atas keranda, diiringi dengan rapalan mantra yang terdengar jelas oleh Indra. Tidak lama setelah itu, angin mulai berhembus di sekeliling mereka. Semakin kencang, bahkan hampir membuat Indra terhempas. "Zal, ini tidak akan terjadi apa-apa kan?" tanya Indra sedikit ketakutan. Perlahan Indra membuka kedua matanya, lalu menoleh ke belakang. "Zal, mayat-mayat itu berubah jadi pocong," teriak Indra sembari menarik kerah baju Rizal. Namun Rizal tidak menghiraukan teriakan Indra. Matanya masih terpejam disertai dengan kedua bibir yang terus saja bergerak. Tidak lama kemudian, cap, 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 Indra mendengar suara yang tidak begitu asing. Ya, suara itu yang pernah Indra dengar waktu di rumah Rizal. Dengan tubuh gemetar, perlahan Indra menoleh ke arah keranda yang hanya berjarak 1 jengkal, ingin memastikan apakah itu sosok yang pernah dilihatnya waktu lalu. Belum sepenuhnya menoleh, mata Indra sudah melirik terlebih dahulu. Di sini Indra dapat melihat dengan jelas sosok serupa dengan rambut jarang terurai ke bawah, duduk di dalam keranda. Mulutnya menganga, lidahnya menjulur keluar disertai air liur. Suatu pemandangan yang kedua kalinya Indra saksikan membuat jantungnya seketika berhenti berdetak. "Zal, sosok itu ada di dalam keranda." Indra hanya bisa berkata gugup sambil menggoyangkan tubuh Rizal yang masih fokus dengan mantranya. "Ini bukan atas perintah kamu kan?" tanya Indra. Sesaat kemudian Indra melihat sosok itu menjilati borok yang terdapat di leher Andris, dibarengi dengan barisan pocong yang mulai berterbangan satu persatu. Pemandangan gila itu membuat Indra semakin terpojok. Perlahan Indra berangsur mundur hingga tersandar di keranda. "Zal, pocong-pocong itu mengelilingi kita, tapi kok..." Indra melihat mulut Rizal mengeluarkan cairan darah. Kemudian Indra mendekatkan pandangannya di wajah Rizal. "Mulutmu, Zal." Ketika tangan Indra hendak mengelap cairan darah, secara tiba-tiba mata Rizal melotot tajam. Lalu telapak tangannya menutup wajah Indra, seakan ada sesuatu yang tidak boleh dilihat. "Pocong-pocong itu mengincar Andris. Itulah sebabnya mereka mengelilingi kita," ucap Rizal dengan suara parau. "Lepaskan dulu tanganmu," Indra berontak, berusaha melepaskan tangan Rizal dari wajahnya. "Jangan menambah beban, sebaiknya kamu diam saja," ucap Rizal. Tiba-tiba tubuh Andris mengejang hebat, dibarengi dengan suara erangan. Secara perlahan perutnya membuncit, lalu bergerak seperti gelombang air. Seketika Andris menghentakkan kepalanya ke tanah, matanya melotot, kedua pipinya kembung dengan mulut tertutup. Tidak lama kemudian Andris menyemburkan darah kental kehitaman. Cipratan darah itu pun mengenai Indra dan Rizal. "Air apa ini, Zal? Bau banget," tanya Indra yang tidak melihat apapun. "Itu ludah pocong," jawab Rizal singkat. Setelah darah itu habis, seekor laba-laba harimau pun keluar dari mulut Andris, sosok peliharaan Rizal yang dari tadi mengintai. Dengan sekejap lidahnya langsung menangkap laba-laba harimau itu dan langsung melahapnya. Cap. Kemudian sosok itu pun menoleh ke arah Rizal, seakan menunggu perintah dari tuannya. Rizal hanya menganggukkan kepala dan menyuruhnya pergi. "Sudah selesai," ucap Rizal sambil menyingkirkan tangannya dari wajah Indra.
lalu mengelap darah yang berlumuran di mulutnya. "Wah, cairan apa ini, Sal? Menjijikan sekali," tanya Indra. "Sudah, jangan banyak tanya, bersihkan saja," jawab Rizal. Kemudian Rizal mengajak Indra membongkar keranda dan mengeluarkan Andris yang belum sadarkan diri. Ketika mengangkat tubuh Andris, Indra melihat borok itu sudah tidak ada, bersih seperti sedia kala. "Kamu yang melakukan semua ini, Sal?" tanya Indra penasaran. "Bukan," jawab Rizal. Indra menoleh ke sana kemari mencari sesuatu yang hilang dari pandangannya. "Sal, segerombolan pocong itu sudah pergi. Begitu juga dengan sosok yang aku pelihara," jawab Rizal yang seakan tahu pertanyaan Indra. "Lalu bagaimana dengan Andris? Apakah dia masih hidup?" tanya Indra. Rizal hanya menggelengkan kepala, tidak bisa memastikan hidup dan matinya. Tapi yang terpenting, saat ini kondisi Andris sudah ada perubahan, walaupun nafasnya tidak lagi berhembus. Cukup lama keduanya menunggu, hingga pada akhirnya Indra melihat jari jemari Andris perlahan bergerak. Indra pun mendekati Andris, lalu menempelkan telinganya di dada Andris. "Sal, jantungnya masih berdetak," ucap Indra. Rizal langsung beranjak mendekati Andris, lalu memeriksa bagian leher serta hidungnya. "Hentakan benda apapun yang bisa mengeluarkan bunyi nyaring. Jangan sampai kelemahannya membawa pada kematian," perintah Rizal. "Tapi gimana caranya?" tanya Indra sambil celingukan mencari sesuatu. "Itu, di sampingmu ada bambu bodoh," bentak Rizal. "Pukul saja pada dinding rumah." Rizal segera mengambil sebelah bambu bekas keranda mayat, lalu memukulkannya berkali-kali pada dinding rumah. "Prak, prak, prak. Pukul terus, jangan berhenti sebelum dia terbangun," perintah Rizal. Pukulan demi pukulan membuat jantung Andris berdetak lebih cepat. Suara keras itu seakan menarik Sukma kembali pada tubuhnya. Dek. Seketika kedua mata Andris langsung melotot. Indra pun menghentikan pukulannya tanpa diperintah. "Syukurlah kamu sadar, Tris. Sini aku bantu." Rizal menyeret Andris dan menyadarkannya pada dinding rumah. "Indra, Sal, kita ada di mana?" tanya Andris dengan suara pelan. "Aku ingin pulang." Tubuh Andris masih terlihat lemah, dengan wajah menyamping ke kanan, disertai hembusan nafas yang sesekali tersedak. "Sebaiknya kamu harus segera membawa Andris pulang," perintah Rizal dengan mata menatap tajam ke arah Indra. "Tapi Sal, dia belum sepenuhnya sembuh." "Kelamaan, keburu Pak Giman datang." Kemudian Rizal mengangkat tubuh Andris membantunya berdiri, lalu keduanya memapa Andris secara perlahan. "Hati-hati Indra, awas kepleset," ucap Rizal. Setelah berada jauh dari rumah kosong, Rizal menghentikan langkahnya. "Aku hanya bisa mengantar kalian sampai di sini saja. Setelah melewati perbatasan itu, jangan sekali menoleh ke belakang." Indra melihat patok perbatasan yang ditunjuk oleh Rizal dan baru mengetahui bahwa perbatasan itu adalah jalan keluar. Padahal sebelumnya Indra sudah memasukinya. "Tapi Sal, perbatasan itu kan tidak boleh dilewati," ucap Indra. "Kalian mau pulang tidak?" tanya Rizal dan ditanggapi anggukan oleh Indra. "Ya sudah, ikuti saja perintahku. Tapi ingat, jangan menoleh ke belakang," ucap Rizal. "Setelah ini, kamu akan kemana?" tanya Indra kembali. "Kamu tidak perlu tahu," jawab Rizal. Kemudian Indra memapa Andris secara perlahan, meninggalkan Rizal seorang diri di kebun Pak Tarso. Setelah sampai di perbatasan, Indra menoleh ke arah Rizal, disertai dengan lambaian tangan menandakan perpisahan. Rizal terdiam menatap, perlahan melambaikan tangannya, melepas kepergian Indra dibarengi dengan senyuman. Semakin jauh keberadaan Indra dan Andris tidak terlihat lagi. Rizal hanya bisa terulai lemas, duduk di atas rerumputan. Itulah sepenggal kisah bungkus mayat, teluh jaring laba-laba. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.